Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya, masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi tips ya, kunci sukses mengikuti seleksi tahap 3 ya, atau pendidikan calon guru penggerak. Ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya Bapak dan Ibu, mendampingi calon guru penggerak saya dan saat ini sudah menjadi guru penggerak ya, di Angkatan 4. Apa saja kira-kira kunci suksesnya? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, yaitu saya akan jelaskan dulu ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan guru penggerak ya atau calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak itu adalah program yang sudah disiapkan ya dari pemerintah untuk menjadi pemimpin pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, kemudian komunitas praktik dan pembelajaran sosial emosional. Harapannya nanti dengan 3 hal ini, maka guru penggerak bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian, untuk pelatihannya menggunakan pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Jadi Bapak dan Ibu nanti calon guru penggerak bersiap-siap ya untuk mendapatkan pelatihan dari fasilitator dan instruktur menggunakan LMS secara online, yaitu kurang lebih ini presentasinya Bapak Ibu ya. 70% itu adalah belajar di tempat kerja dan komunitas praktek meliputi pemberian umpan balik dari atasan ya, rekan sejawat dan siswa. Kemudian 20% belajar dari rekan dan guru lain dan yang 10% adalah pelatihan formal. Jadi ini adalah persentase Bapak dan Ibu ya calon guru penggerak nantinya yang akan mengikuti ya pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian untuk kunci yang pertama adalah manajemen waktu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting adalah manajemen waktu. Jadi secara umum Bapak Ibu identifikasikan waktu ya untuk semua aktivitas yang Anda lakukan. Terutama aktivitas mengajar di kelas. Karena nanti Bapak dan Ibu meskipun Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu tetap wajib mengajar dalam kelas. Ini tidak meninggalkan kewajiban. Silakan atur ya beberapa kategori baik itu waktu mengajar, waktu mengerjakan tugas CGP, waktu belajar modul ya, kemudian bisa membaca dan memahami panduan CGP dan yang penting adalah harus aktif di LMS. Bapak dan Ibu, program guru penggerak sudah ada aplikasinya ya di LMS. Silakan Bapak Ibu sehari harus membuka ya, jangan sampai 1 hari tidak membuka LMS. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus atur waktu bersama keluarga ya, karena keluarga adalah motivator utama ya ketika Bapak dan Ibu sudah mulai malas ya, sudah mulai mungkin tidak bersemangat, maka keluarga menjadi motivator. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kunci yang kedua, ini adalah contoh Bapak Ibu ya, kegiatan CGP. Jadi dalam 1 bulan nanti itu Bapak dan Ibu akan mengikuti alur merdeka ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan sampai koneksi antar materi, dan terakhir adalah aksi nyata. Bapak dan Ibu tentunya sudah diberikan contoh ini ya, jadwal ya. Bapak Ibu sudah punya jadwal, silahkan di setiap tanggalnya itu per harinya Bapak Ibu harus memahami. Ya, silahkan diatur waktunya. Dan di akhir kegiatan nanti di setiap bulan ya atau di setiap modul, maka akan ada aksi nyata. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu pahami. Kemudian, kunci yang kedua adalah buat daftar aktivitas CGP. Secara khusus pahami semua kategori aktivitas CGP Bapak Ibu ya, mulai dari yang bersifat daring sinkron atau webinar menggunakan Google Meet ya biasanya, atau asinkron ya menggunakan LMS. Silakan dipahami ya dan dibuat checklist tanggal berapa dan jam berapa kegiatan itu dilakukan. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat schedule ya atau list sehingga kita paham kapan mempersiapkan dan melakukan kegiatan tersebut. Kemudian jadwal kegiatan akan muncul melalui grup WA kelas bersama instruktur biasanya. Kemudian termasuk jadwal pendampingan individu dan lokakarya. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan kapan jadwal pendampingan individu bersama pengajar praktek dan kapan lokakarya, ini jangan sampai Bapak Ibu lupakan ya. Karena jadwal pendampingan individu nanti itu dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu akan diminta ya untuk mempersiapkan tugas-tugas yang sudah dibuat dan nanti bisa
komunikasikan dengan pengajar praktek ya ketika kegiatan pendampingan individu. Kemudian yang ketiga adalah sinkronisasi kegiatan lain. Apa ini Bapak Ibu ya? Artinya Bapak dan Ibu harus atur waktunya ya, atur jadwal mengajar. Misalnya di hari Senin Bapak Ibu ada jam mengajar padat full. Dan di samping itu juga ada kegiatan daring. Nah, silahkan Bapak dan Ibu harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan program guru penggerak tapi siswanya menjadi terlantar ya, tidak dia ajar. Nah, tentunya Bapak Ibu harus bersikap bijak ya, bagaimana siswa dapat terus berlangsung pembelajarannya, tetapi Bapak Ibu juga masih bisa mengikuti program guru penggerak. Contohnya nih Bapak Ibu. Contoh hari Senin ada jadwal CGP sinkronus, ya webinar jam 9. Dan di waktu yang bersamaan ada kegiatan mengajar, maka hari sebelumnya bisa disesuaikan jam mengajar ya, atau Bapak Ibu tukar dengan guru yang lainnya. Artinya apabila besok itu ada kegiatan yang bersamaan, Bapak Ibu mungkin kegiatan pembelajarannya jadwalnya bisa dikondisikan dengan guru yang lainnya. Karena tidak mungkin kegiatan CGP menyesuaikan kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang harus menyesuaikan kegiatan dari CGP. Itu adalah kunci yang ketiga. Selanjutnya kunci yang keempat adalah komunikasi Bapak dan Ibu ya. Silahkan setelah semua jadwal CGP teridentifikasi, maka langkah penting selanjutnya adalah komunikasi dengan atasan Bapak Ibu ya. Baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya sesama guru ya. Kemudian sampaikan secara berkala dan jauh-jauh hari ya jadwal CGP. Misalnya adalah tentang jadwal pendampingan individu ya, karena pendampingan individu ini nanti melibatkan kepala sekolah ya untuk ini ya pengesahan administrasi, daftar hadir dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu harus berkomunikasi ya, tanggal berapa akan ada pendampingan individu sehingga kepala sekolah bisa mementingkan hadir ya untuk mendampingi dan memantau. Itu adalah yang kunci yang keempat. Kemudian kunci yang kelima tentunya adalah jaga ibadah dan minta doa. Bapak Ibu jangan sampai dengan adanya program guru penggerak ini kegiatan ibadah kita menjadi terlalaikan ya. Tentunya Bapak dan Ibu harus tambah semangat ya, tambah rajin ibadahnya ya, karena menuntut ilmu adalah bagian dari iman ya kalau bagi seorang muslim. Kemudian kunci yang keenam, ini juga sangat penting, kelola aksi nyata secara setiap modul. Bapak dan Ibu, di setiap modul nanti akan ada aksi nyata. Salah satu hal penting dari kegiatan CGP adalah membuat aksi nyata. Karena aksi nyata adalah perwujudan dari materi setiap modul. Aksi nyata menjadi bukti bahwa CGP telah memahami dan melaksanakan tujuan dari setiap modul yang ada. Aksi nyata diharapkan membawa perubahan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Contohnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, disiplin positif, dan praktek coaching. Jangan malu untuk bertanya kepada pengajar praktek atau fasilitator ya untuk implementasi aksi nyata serta libatkan rekan sejawat dalam aksi nyata. Bapak dan Ibu, di dalam setiap modul nanti Bapak Ibu wajib membuat aksi nyata dan itu bersifat praktek ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu bisa benar-benar merefleksikan ya setiap modul yang sudah dibuat itu dampaknya apa. Kemudian kunci yang ketujuh adalah buat portofolio digital online. Dikarenakan kegiatan dan aksi nyata CGP yang cukup banyak dan memiliki nilai manfaat yang cukup penting, maka CGP perlu membuat dokumentasi ya atau portofolio secara digital online. Bisa menggunakan Google Sheet atau WordPress atau blog ya. Sehingga bila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk pengumpulan tugas dan sharing praktik baik, CGP tinggal share link ya aksi nyata tersebut sehingga Bapak dan Ibu tinggal membuka saja. Contohnya adalah ini ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh portofolio digital dari guru penggerak saya yang sudah lulus. Ya, mari kita lihat. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh portofolionya ya. Di sini ada galeri, di sini ada modul 1, modul 2, modul 3 dan seterusnya. Di setiap modul nanti ini kalau kita klik maka akan muncul setiap kegiatannya ya. Di sini ada galerinya, ada proses pendampingan individu ya, foto bersama dengan kepala sekolah ketika pengajar praktek melakukan pendampingan individu di sekolah, kemudian proses coaching ya, CGP bersama rekan sejawat, kemudian ini adalah kegiatan lokakarya.
Kemudian di sini juga bisa Bapak Ibu ya, portofolio digital bisa kita masukkan juga jurnal refleksi ya, 2 mingguan, sehingga menjadi inspirasi ya bagi Bapak Ibu guru lainnya. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh kegiatan CGP ya, pendampingan individu bersama pengajar praktek. Bapak dan Ibu, tentunya pendampingan individu ini harus Bapak Ibu persiapkan dengan baik ya. Sebelum pendampingan individu dilaksanakan, Bapak dan Ibu harus paham betul ya, apa yang akan dibahas atau dikomunikasikan di dalam pendampingan individu tersebut. Ini adalah saya, kemudian ini adalah calon guru penggerak saya ya, yang saat ini sudah lulus ya, artinya sudah selesai melakukan pendidikan calon guru penggerak di angkatan 4. Kemudian ini adalah kegiatan CGP di kegiatan lokakarya bersama pengajar praktek ya. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh aktivitas dengan ini ya, instruktur atau fasilitator. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu, saya akan bukakan contoh kegiatan atau contoh portofolio ya. Saya sudah siapkan Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh portofolio digital dari calon guru penggerak saya di halaman depan seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat galeri ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan video seperti ini. Jadi ini adalah perkenalan dari calon guru penggerak. Kemudian di bawah ini ada galeri Bapak Ibu ya, galeri, kemudian ada jurnal refleksi 2 mingguan calon guru penggerak ya. Jadi ketika nanti kita membutuhkan dokumen ini, maka kita tinggal buka saja ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Bapak Ibu, ini adalah contohnya. wabarakatuh. Ini adalah perkenalan calon guru penggerak Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi saya klik dari portofolio kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ridhoarianto. Saya berasal dari SMK Bandung Muslim Pati, mengampu di bidang otomotif. Alamat saya di Jalan Kenanga Raya, Perumahan Wijaya Kusuma, Kutoarjo, Pati. Saat ini saya tergabung sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gapailah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Itulah peribahasa yang sering kita dengar. Prinsip hidup inilah yang selalu saya pedomani. Sebagai seorang pendidik, saya dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi pedagogik maupun profesional yang saya miliki. Baik, Bapak Ibu, itu adalah contoh ya perkenalan dari calon guru penggerak. Dan videonya diupload di Google Sheet. Jadi membuat inspirasi ya bagi yang lainnya. Kemudian di sini juga ada jurnal refleksi ya 2 mingguan Bapak Ibu. Di sini ada modul 1, modul 2, dan modul 3 ya, semuanya lengkap ya. Kita juga bisa melihat di sini Bapak Ibu ya. Modul 1 di menu atas ini kira-kira itu apa saja ya, membahas tentang apa, tugas-tugasnya juga ada semuanya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada semuanya. Modul 2 seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya portofolio digital ini Bapak dan Ibu memudahkan kita di dalam nanti sharing praktek baik ya. Ketika nanti kita ingin berbagi dengan sesama rekan guru, maka tinggal share linknya saja. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ya, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh calon guru penggerak saya. Tentunya Bapak Ibu juga saya yakin ya pasti akan memiliki juga ya aksi nyata atau ide-ide yang lebih baik dari yang saya sampaikan. Ini adalah contoh aksi nyata ya Bapak Ibu ya untuk ruang kolaborasi ya Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya portofolio ini maka dengan mudah ya CGP bisa mendokumentasikan. Bapak Ibu, saya sudah membuat tutorial ya bagaimana cara membuat Google Sheet ini. Nanti Bapak Ibu silahkan klik link tutorial yang sudah saya buat ya, yang ada di kolom deskripsi video saya ini. Ya silahkan Bapak Ibu nanti bisa melihat. Ini pelengkap sekali Bapak Ibu ya. Jadi setiap modul aksi nyatanya diupload ya. Di sini ada aksi nyata modul 2.3 ya, dan sebagainya. Itu Bapak dan Ibu, informasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya, silakan share sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya, agar dapat bermanfaat bagi yang lainnya.
Terima kasih, salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.